Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Syah, mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam yang selalu memberikan kita kasih sayangnya, rahmatnya, hidayahnya, yang selalu menjaga kita dalam segala apapun, segala keadaan, dan dialah yang akan selalu kita sembah sampai akhir hayat kita. Dan insya Allah pada kesempatan video kali ini saya akan membawakan sebuah kitab ulumul Quran, yakni kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang merupakan kitab yang sangat masyhur di kalangan para pencari ilmu, khususnya di bidang ulumul Quran. Kitab ini ditulis oleh ulama yang sangat terkenal, yakni Syekh atau Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang memang beliau memiliki banyak sekali kitab. Salah satunya adalah kitab Tafsir Jalalain, yang juga beliau termasuk penulis di dalamnya. Ya, baiklah, pada pembahasan kali ini, pada pembahasan ulumul Quran, kita akan membahas tentang bab fi kaifiyati inzalil Quran, tentang bagaimana Al-Quran diturunkan. Jadi bagaimana Al-Quran itu diturunkan. Di dalam pembahasan ini fihi masail. Jadi terdapat banyak masalah ya di dalamnya. Al-mas'alatil ula, masalah yang pertama adalah kaifiyatu inzalil Qur'ani min lauhil mahfuz. Ya, bagaimana Al-Quran itu diturunkan dari lauhul mahfuz. Ya, jadi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhil Mahfuz. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Ya, ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di ayat yang lain, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Di dalam surah Al-Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada bulan yang mulia. Ya, ini adalah salah satu dalil yang mana Al-Quran itu diturunkan. Ya, kita lanjut. Ukhtulifa fi kaifiyati inzalihi min lauhil mahfuz ala salati aqwali. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz. Ya, jadi setidaknya ada 3 pendapat. Tetapi pada kesempatan video yang singkat ini, kemungkinan kami hanya mampu membahas satu saja. Pendapat yang pertama, ahaduha. Ya, yang pertama, masalah yang pertama ini, wahwa as-sahahu al-ashharu annahu nazala ila sama'id dunya lailatul qadri. Jadi pendapat yang pertama, dan ini yang paling sahih dan masyhur, Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar jumlatan wahidah. Ya, jadi diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Jadi Al-Quran diturunkan menurut pendapat yang paling sahih dan masyhur, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Tsumma nazala ba'da dzalika munajjaman fi asyrina sana wa salasun wa asyarina aw khamsun wa isyrina ala hasbin al-khilafi fi muddatin iqamatihi bi Makkah ba'da bi'tsah. Jadi kemudian diturunkan secara berangsur-angsur 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun. Ini berdasarkan
perbedaan pendapat tentang masa tinggal Rasulullah SAW di Makkah setelah beliau diutus menjadi nabi. Ya. Kemudian wa akhrajul al-Hakim wal Baihaqi wa ghairuhuma min tariqi Mansuri an Sa'idi bin Jubair an Ibni Abbas qala unzila al-Qur'anu fi lailatul qadri jumlatan wahidatan ila sama'id dunya wa kana bimawaqi'in nujum wa kana Allahu yunazzalahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'duhu ishri ba'du. Jadi Imam Al-Hakim dan Baihaqi dan yang lainnya mengeluarkan sebuah riwayat melalui Mansur, ya, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus ke langit dunia di tempat bintang-bintang berada, dan Allah menurunkannya kepada Rasul-Rasulnya, kepada Rasulullah SAW, ya, sebagian mengiringi sebagian yang lain. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus ke langit dunia. Ini adalah pendapat yang melalui hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Baihaqi. Diturunkan ke langit dunia di tempatnya bintang-bintang berada, dan Allah menurunkannya kepada Rasulullah SAW sebagian mengiringi sebagian yang lain. Jadi ini pendapat yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus ke langit dunia. Kemudian setelah di langit dunia diturunkan kepada Rasulullah SAW itu secara berangsur-angsur. Jadi ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz diturunkan secara sekaligus, tetapi ketika Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah SAW itu diturunkan secara berangsur-angsur. Makanya dalam kitab ini disebutkan ada pendapat yang mengatakan 20 tahun, 23 tahun, atau 25 tahun. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu penurunannya dari langit dunia turun kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Jadi itu mungkin yang sering kita dengar. Kemudian kemudian yang selanjutnya wa akhraja Ibnu Abi Shuwaibah fi fadailil Quran min wajhin akhara anhu dufi'a ila Jibrila fi lailatul qadri jumlata wahidatan fawada'ahu fi baitil izzati thumma ja'ala yunazziluhu tanzila. Ini riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Shuwaibah, mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya Fadailul Quran melalui sanad yang lain dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwasanya Al-Quran telah diberikan kepada Jibril pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus. Kemudian ia diletakkan di Baitul Izzah, kemudian ia bawa turun secara bertahap-tahap. Ya. Jadi ini adalah pendapat atau hadis yang lain yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu diberikan kepada malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar, ketika pada malam Lailatul Qadar dari dari Lauhil Mahfuz, kemudian ia letakkan di Baitul Izzah. Jadi Al-Quran secara sekaligus diberikan kepada malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Kemudian malaikat Jibril ini turun ke Baitul Izzah atau ke langit dunia, meletakkan Al-Quran ini secara sekaligus. Kemudian ia bawa turun secara bertahap-tahap. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwasannya Al-Quran itu turun secara bertahap-tahap, bukan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, tetapi Al-Quran turun secara bertahap-tahap di langit dunia, turun kepada Rasulullah SAW secara bertahap-tahap. Jadi kesimpulan yang atau pemahaman yang harus kita ketahui, pelajaran yang bisa kita ambil pada
pembelajaran kali ini bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, yakni secara sekaligus. Artinya secara 30 juz, satu Al-Quran full itu dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia secara full. Tetapi ketika di langit dunia Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW itu tidak sekaligus, tetapi diturunkan secara bertahap-tahap. Sehingga ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke Rasulullah SAW, ada yang mengatakan 20 tahun, 23 tahun, atau 25 tahun. Tetapi intinya Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz secara sekaligus ke langit dunia. Ketika di langit dunia diturunkan ke Rasulullah SAW melalui Jibril, ya, secara bertahap-tahap. Jadi mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan video yang kali ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.